Suara bising semakin berkurang karena undet telah ditarik dari sini oleh target baru. Memang masih sepi karena mereka masih bertarung dan belum kembali. Pemikiran yang tidak bisa dipercaya ini memaksa para penjaga menaiki tangga. Pemandangan di hadapan mereka membuat para penjaga mempertanyakan mata mereka. Apa yang terjadi? Warrior itu, siapa dia? Mereka hanya bisa melihat tubuh-tubuh yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Mayat yang tertumpuk seperti bukit, seluruh pemakaman dipenuhi dengan mayat yang berjatuhan. Beberapa yang mati masih memiliki negatif life force mereka, hanya saja sudah tak bisa lagi menggerakkan tubuh dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Bau yang busuk mengalir dengan angin seperti yang diduga dan suara pertempuran masih bisa terdengar dari kejauhan. Tidak mungkin. Mereka masih bertarung. Mereka menembus undet dalam jumlah besar. Itu memang tak terbantahkan. Kurasa dia menyebut dirinya Momon. Memiliki medali tembaga tapi kekuatannya seperti itu, benar-benar menggelikan, tidak mungkin. Dia seharusnya pemilik legendaris dari medali adamantium, ya kan? Semuanya mengangguk setuju dengan penilaian ini, dengan kemampuan seperti itu pastinya dia tidak cocok menjadi petualang bermedali tembaga. Dia seharusnya pemilik dari medali tertinggi seorang pahlawan. Tidak ada kemungkinan yang lain. Kita mungkin sedang melihat figur legendaris. Dark Warrior. Bukan, Dark Hero. Ucapan itu membuat semuanya mengangguk. Kibasan tangan kanannya membuat satu undet terbang, sebuah kibasan tangan kiri memotongnya menjadi dua. Badai satu kali bunuh Ainz akhirnya terhenti. Bawahan menjengkelkan. Tangan Ainz memegang pedang yang dibuat secara magic lagi. Sambil melihat undet yang mengelilinginya dengan mata menjengkelkan, dia menghunuskan pedang yang terkena noda pada mereka. Undet itu menjadi ribut, mencoba kabur dari Ainz. Undet yang seharusnya tidak mengenal takut kelihatannya merasakan ketakutan tersebut dari Ainz. Raja ini meminta maaf atas tindakannya. Suara itu datang dari tempat yang tinggi di atas Ainz. Virtuous King of the Forest mengambang di udara dengan perutnya yang melebar dan kumis yang menurun, terdengar putus asa. Yang menjawab bukanlah Ainz. Cukup, diam. Susah sekali membawamu jika kamu terus bergerak. Suara Narberal datang dari perut Virtuous King of the Forest. Karena dia tidak bisa terbang sendiri, dia diangkat dari bawah oleh Narberal, yang mengaktifkan Magic Flight-nya. Separuh tubuhnya tertekan oleh perutnya yang lunak. Yang ini minta maaf sekali. Undet tingkat rendah yang tidak memiliki kecerdasan tidak menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Ainz. Mereka sensitif terhadap yang hidup, jadi mereka merasakan bahwa Ainz berasal dari jenis mereka. Tapi mereka tidak bisa melepaskan yang hidup dari Virtuous King of the Forest yang muncul kemudian. Ini menyeret Ainz ke dalam pertarungan yang semrawut. Narberal mengangkat Virtuous King of the Forest dengan mantra terbangnya sehingga undet tidak bisa menyentuh dan menyakitinya. Ketika Ainz mengambil langkah maju, undet-undet itu mundur. Jarak mereka tetap sama dalam pengepungan ini. Pengepungan itu bergerak dengan Ainz di tengahnya menurut langkah Ainz. Undet kelihatannya sedang mencari kesempatan untuk menyerang, tapi siapapun yang akan maju akan dihancurkan oleh Ainz dengan sekali serangan. Jadi undet hanya mengelilinginya, tidak berani masuk dalam pertempuran. Ada banyak contoh yang tak terhitung jumlahnya dari undet yang dihancurkan ketika mereka mendekat. Bahkan undet yang tidak memiliki kecerdasan belajar dari ini dan membentuk lingkaran. Tapi ini hanya akan mengulur waktu saja. Ainz protes terhadap jumlah undet yang tersisa. Jika Ainz menembusnya dengan serius, segerombolan undet bukanlah sebuah tantangan. Tapi jika dia memaksa masuk, undet itu mungkin akan terpencar, yang mana akan membuat penjaga yang ada di sekitar menjadi terbunuh. Dia akan kehilangan saksi, Ainz akan gagal meraih tujuan menjadi petualang yang menyelesaikan kemelut ini. Jadi dia harus memancing undet sambil maju untuk memastikan keselamatan penjaga. Tapi ini membuat progresnya menjadi lambat.
Tapi Narberal mengambil kalimatnya secara harfiah. Mari kita panggil bantuan dari Nazarik. Dengan beberapa bantuan, kita bisa melumat sampah-sampah yang melawan Ains sama di kuburan ini. Jangan bodoh. Aku sudah bilang padamu alasanku ke kota ini berkali-kali. Tapi Ains sama, jika Anda ingin memperoleh ketenaran, akan lebih baik menunggu Undead menghancurkan gerbang, dan membuat penampilan setelah ada lebih banyak korban, ya kan? Aku sudah memikirkannya seperti itu. Jika kita tahu informasi seperti tujuan musuh dan kekuatan tempurnya di kota ini, kita mungkin bisa melakukannya. Tapi dengan kurangnya informasi, kita harus menghindari kehilangan inisiatif menyerang. Jika semuanya berjalan menurut rencana musuh, itu akan sangat tidak menyenangkan. Dan berdasarkan pengamatanku, kelompok lain mungkin akan mencuri kemenanganku. Oh begitu, Ains sama memang menakjubkan. Mempertimbangkan tiap sudut, seperti yang diduga dari pemimpin tertinggi, saya sekali lagi takjub oleh Anda. Ngomong-ngomong, mungkin Anda bisa menjelaskannya pada saya akan sesuatu. Jika kita mengirim pelayan yang hebat dalam menyembunyikan diri, seperti Assassin Spiderblade 8 kaki dan Shadow Demons untuk mengawasi situasi sebelum keadaan berkembang, bukankah itu akan membantu kita bertindak pada saat yang terbaik? Ains melihat Narberal yang sedang melayang tanpa berkata apapun. Udara yang mengalir lirih. Berpikir ini adalah saatnya, beberapa Undead maju dan dihancurkan oleh ayunan pedang dengan enteng. Jika aku harus mengajarimu atas segala sesuatunya, bagaimana kamu akan belajar? Pikirkan saja sendiri. Ya, mohon maafkan saya. Ains yang sedikit goyah menoleh kembali untuk mengukur jarak dari gerbang, dan apakah penjaga bisa melihatnya. Mungkin itu ada benarnya, tapi waktu sudah mepet. Untuk membuka jalan, aku akan menggunakan kekuatanku. Ains mengeluarkan kemampuannya. Create Mid-Tier Undead, Jack the Ripper. Membuat Undead tingkat menengah, Jack the Ripper. Create Mid-Tier Undead, Corpse Collector. Membuat Undead tingkat menengah, Corpse Collector. 2 Undead muncul setelah Ains mengaktifkan mantranya. Salah satu Undead memakai topeng dengan wajah tersenyum dan jubah panjang. Separuh bawah dari jarinya sebesar pisau bedah. Undead yang lainnya memiliki tubuh yang gemuk dan bintil di sekujur tubuh. Perban di seluruh tubuhnya berwarna kuning dengan beberapa kait baja. Kait itu tersambung ke rantai yang menyebabkan suara erangan. 2 Undead itu mematuhi perintah Ains dan menyerang gerombolan Undead yang berkumpul. Mereka hanya ada 2, tapi mereka unggul dalam hal kekuatan. Sementara Jack the Ripper memotong anggota tubuh Undead dengan pisau bedahnya dan Corpse Collector merobek kepala Undead dengan rantainya, Ains melanjutkan skillnya. Aku akan menyelesaikan ini semua sekaligus. Create Low Tier Undead, Wraith. Membuat Undead tingkat rendah, Wraith. Create Low Tier Undead, Skull Vulture. Membuat Undead tingkat rendah, Skull Vulture. Setelah memanggil mereka, dia memberikan perintah. Jika ada siapapun yang mendekat ke pemakaman, usir mereka. Tidak apa jika kamu membunuh para petualang, tapi jangan lukai penjaga. Tubuh Wraith menghilang seperit bayangan sementara Skull Vulture mengepakkan sayapnya yang hanya tulang itu dan terbang. Setelah menyelesaikan persiapannya, Ains tertawa. Mengirimkan Undead tingkat rendah sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah para petualang menghabisi otak di balik ini semua dengan magic terbang dan mencuri kemenangan dari pekerjaan Ains. Kalau begitu, ayo pergi. 2 Undead yang dipanggil menunjukkan kemampuan mereka, membuat Ains mampu menembus Undead yang jumlahnya semakin berkurang. Ains dan Narberal datang ke kuil di dekat bagian dalam di pemakaman. Dia melihat beberapa figur mencurigakan membentuk formasi lingkaran di depan kuil, melakukan semacam ritual. Jubah hitam yang melindungi tubuh mereka diwarnai dengan kualitas buruk. Mereka menggunakan kain segitiga untuk menutupi wajah mereka, hanya menunjukkan mata mereka. Pucuk dari tongkat kayu di tangan mereka memiliki ukiran aneh. Mereka terlihat pendek dan dinilai dari siluet tubuh mereka,
semuanya adalah laki-laki. Hanya pria yang terlihat seperti undead di tengah yang menunjukkan wajahnya dan pakaiannya elegan. Orang yang memegang batu hitam di tangannya dan terlihat seakan sedang berkonsentrasi. Bisikan mereka sampai di telinga Ains melalui angin. Nada mereka berubah bersamaan dan terdengar seperti doa, tapi rasanya bukan seperti doa yang hikmat yang ditujukan kepada mereka yang telah tiada dan lebih mirip dengan ritual setan yang menodai yang mati. Apakah kita akan meluncurkan serangan tiba-tiba? Narberal berkata lirih ke telinga Ains, tapi dia menggelengkan kepala dan berkata, "Percuma. Mereka kelihatannya sudah tahu kehadiran kita." Tanpa kemampuan spesial untuk menyembunyikan diri, Ains berjalan nekat menuju mereka. Dia menghindari cahaya kuburan sambil berjalan, tapi musuh bisa melihat dengan jelas seperti siang hari jika mereka menggunakan night vision. Dari pengalaman Ains, summoner dan summon monster memiliki sambungan telepati. Setelah membunuh begitu banyak undead, sekarang ini musuh mereka seharusnya sudah mengetahui Ains yang mendekat. Faktanya, beberapa dari mereka mulai menatap kelompok Ains. Mereka mungkin tidak menyerang karena mereka ingin mengatakan sesuatu. Itulah kesimpulan Ains sambil berjalan ke arah mereka. Ketika kelompok Ains berjalan ke arah cahaya, kelompok yang mencurigakan itu mulai bertindak dan salah satu dari mereka berkata kepada yang di tengah, "Kajit sama, mereka ada di sini." Oke, yaitu itu jelas bodohnya. Tidak, mungkin dia hanya berpura-pura bodoh. Mari kita dengar apa yang ingin mereka katakan. Ara, malam yang indah. Bukankah sayang sekali menghabiskannya dengan ritual membosankan? Aku yang memutuskan kapan waktu yang cocok untuk melakukan ritual. Lagi pula, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa menembus gerombolan undead? Pria di tengah formasi jika itu bukan alias, pria yang disebut Kajit ini memiliki status yang paling tinggi di sini bertanya kepada Ains mewakili semuanya. Aku adalah seorang petualang yang ditugaskan untuk melakukan pencarian terhadap pemuda yang hilang. Kamu seharusnya tahu tanpa aku sebut namanya, iya kan? Kelompok itu mulai bertindak, meyakinkan kecurigaan Ains bahwa mereka bukan penonton yang tidak bersalah. Ains melihat mereka dari balik penutup kepalanya dan melihat Kajit yang sedang memeriksa sekeliling dengan senyum yang pahit. Apakah hanya segini dari kalian? Di mana yang lainnya? Hei, apakah mungkin seseorang akan bertanya seperti itu? Dia mungkin sedang waspada terhadap penyergap. Tapi tanyalah setelah menggunakan otakmu sedikit. Dari kelihatannya, dia ini bukan apa-apa melainkan hanya pion catur yang ditinggalkan. Ains mengusap kepalanya dan menjawab, "Hanya ada kami. Kami terbang kemari menggunakan magic flight." Bohong, itu tidak mungkin. Ains merasa ada maksud tersembunyi di balik kepercayaan diri dalam kalimat Kajit dan bertanya, "Percaya atau tidak itu terserah padamu. Kembali ke topik, jika kamu mengembalikan pemuda itu tanpa luka, aku bisa mengampuni nyawamu, ya kan?" Kajit menatap ke arah murid bodoh yang memanggil namanya. "Dan namamu adalah?" "Sebelum itu, aku ingin bertanya sesuatu. Selain kalian semua, apakah ada yang lainnya?" Kajit melihat Ains dengan mata dingin. "Hanya ada kami. Bukan hanya kalian, ya kan? Seharusnya ada seorang lagi yang menggunakan senjata jarak dekat. Mau melakukan serangan tiba-tiba. Ataukah dia bersembunyi karena takut kepada kami? Oh, gelombang, kamu memeriksa mayatnya." Gelombang menakjubkan gelombang. Suara seorang wanita datang dari arah kuil. Wanita itu menunjukkan diri pelan-pelan, suara benturan logam bisa terdengar dari setiap langkah yang dia ambil. "Kamu, arah gelombang kita sudah ketahuan." Gelombang percuma saja tetap bersembunyi. "Ngomong-ngomong gelombang, aku hanya bersembunyi karena aku tidak bisa menggunakan konceal live." Gelombang. Wanita itu tersenyum pahit, menjawab Kajit yang terdengar ganas. Meskipun menunjukkan muka yang kuat, mereka masih tidak menggunakan sandera Enfirea. Mungkin Enfirea sudah tewas. Saat Ains memikirkannya, wanita itu bertanya, "Bolehkah aku tahu namamu?"
Ah, aku adalah Clementine. Senang bertemu denganmu. Percuma saja, tapi aku akan menghiburmu. Aku adalah Momon. Aku tak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Bagaimana denganmu? Aku juga tidak gelombang. Aku sudah mengumpulkan informasi tentang seluruh petualang yang memiliki level tinggi di kota ini, tapi tidak ada yang bernama Momon. Mengapa kamu bisa tahu tempat ini? Pesan kematian menunjukkan selokan loh. Jawabannya ada di bawah jubahmu. Tunjukkan padaku. Wah, gelombang dasar mesum gelombang. Setelah berkata demikian, wanita itu wajah Clementine berubah. Senyum sangat lebar hampir menyentuh telinganya. Cuma bercanda gelombang maksudmu ini. Clementine membuka jubahnya, menunjukkan armor bersisik dengan banyak warna. Tapi mata Ains yang bagus langsung dapat melihat kebenaran di balik armor itu. Itu bukan armor bersisik, tapi medali metalik. Ada banyak medali petualang di sana, platinum, emas, perak, besi, tembaga, bahkan ada mitril dan orichalcum juga. Ini membuktikan bahwa Clementine telah membunuh para petualang dan mengambil medali mereka sebagai trofi. Suara kleng-kleng dari logam itu seperti erangan yang telah tiada. Trofi itulah yang mengatakan kepadaku tempat ini. Clementine memiliki ekspresi bingung tapi Ains tidak ingin menjelaskan. Nabel. Hadapi pria-pria itu termasuk Khajiit. Aku akan menghadapi wanita ini. Setelah Ains selesai, dia memperingatkan Narberal dalam suara lirih untuk berhati-hati terhadap yang ada di atas dia. Saya mengerti. Khajiit tersenyum menghina sementara Narberal bermata dingin dan mengeluarkan ekspresi tidak tertarik. Clementine. Ayo bertarung di sebelah sana. Ains tidak menunggu jawaban Clementine dan berjalan menjauh. Dia sangat yakin musuhnya tidak akan menolak, dan suara langkah kaki santai di belakangnya membuktikan keyakinannya. Setelah agak jauh, tempat di mana Narberal dan Khajiit berada tersambar oleh petir yang bersinar terang dan memekakkan telinga. Petir ini seperti isyarat, mendesak Ains dan Clementine untuk saling menatap. Jangan-jangan orang-orang yang kubunuh di toko itu adalah teman-temanmu. Apakah kamu marah karena teman-temanmu tewas gelombang? Seakan mengejek, Clementine melanjutkan. Hahaha, Magic Caster itu menggelikan. Sampai akhir dia percaya seseorang akan datang untuk menyelamatkannya. Gelombang dengan stamina kecil seperti itu dia tidak mungkin bisa bertahan sampai bantuan tiba. Apakah yang seharusnya menjadi penolong itu adalah kamu? Maaf gelombang, aku sudah membunuh mereka. Ains menggelengkan kepalanya pada Clementine yang tersenyum. Tidak, tak perlu meminta maaf. Benarkah? Sayang sekali gelombang akan menarik bisa membuat marah mereka yang tidak tenang ketika teman-teman mereka disebutkan. Hei, mengapa kamu tidak marah? Membosankan sekali. Apakah mereka bukan teman-temanmu? Aku juga melakukan hal yang mirip, jadi aku seperti orang munafik jika menyalahkanmu. Ains mengangkat pedangnya pelan-pelan. Mereka adalah alat untuk menaikkan ketenaranku. Setelah mereka kembali ke kedai, mereka akan menyebarkan cerita tentangku kepada petualang lain, bagaimana hanya kami berdua mengalahkan Virtuous King of the Forest. Menghalangi rencanaku itu membuatkan sangat tidak senang. Sesuatu di nada Ains membuat Clementine tersenyum. Ternyata begitu gelombang, sayang sekali aku dibenci oleh yang lain gelombang. Oh ya, memilih melawanku adalah sebuah kesalahan gelombang. Gadis cantik itu adalah seorang Magic Caster, iya kan? Tidak mungkin baginya untuk menang melawan Khajiit Chan gelombang. Jika kalian bertukar, kalian mungkin bisa menang jika beruntung. Tapi wanita itu tidak akan menang melawanku juga gelombang. Untuk menang melawanmu, Nabel sudah lebih dari cukup. Jangan bodoh gelombang, cuma seorang Magic Caster bisa mengalahkanku. Pertarungan akan selesai sebelum disadari gelombang selalu begitu gelombang. Oh begitu, kamu sangat percaya diri dengan kemampuan sebagai seorang warrior. Jelas saja. Di negara ini tak ada warrior yang bisa mengalahkanku gelombang. Koreksi.
hampir tak ada warrior yang bisa mengalahkanku gelombang. Begitukah? Aku terpikirkan ide yang bagus. Aku akan memberimu handicap dan menggunakan balas dendamku seperti itu. Clementine memicingkan mata dan menyatakan ketidaksenangan untuk pertama kalinya. Menurut informasi dari anak-anak Windflower, hanya ada 5 orang yang bisa seimbang melawanku. Gazef Stronov, Blue Rose Gagaran, Crimson Droplets Lucien Bagel, Brain Umlaus dan Wisecroft de Levan yang sudah pensiun, tetapi mereka tidak bisa mengalahkanku meskipun mereka tidak memiliki rintangan yang menahan mereka. Aku bahkan bisa melakukan itu tanpa item magic yang diberikan oleh negara kepadaku. Clementine menunjukkan sikap jijik kepada Ainz. Aku tidak tahu seberapa menjijikkannya wajah di balik penutup kepala itu, tapi aku, yang telah melebihi batasan manusia biasa gelombang dan melangkah ke dunia pahlawan, takkan pernah kalah. Dibandingkan dengan Clementine yang bersemangat, Ainz sangat tenang dan berkata, "Itulah alasan mengapa aku akan menawarkan handicap kepadamu. Aku takkan melawanmu dengan kekuatan penuh." Part 4. Twin Maximize Magic Electrosphere. Petir kembar maksimal.